saya Ade Agustin akan memaparkan mengenai media pembelajaran yang saya buat, yakni dengan nama Mountain Plan. Di sini media yang saya gunakan berbentuk sebuah gunung dengan berbagai detail. Di sini ada gambar tumbuhan yang saya tancapkan. Kemudian media ini juga menggunakan bahan yang ramah bagi anak, tidak membahayakan mereka, yakni dengan menggunakan plastisin yang dibuat mandiri, menggunakan tepung terigu, kemudian garam, air, dan juga minyak, sehingga ini aman jika tertelan. Kemudian pada media ini juga pada gambar yang ditancapkan ini juga sudah saya braille, jadi media ini diperuntukkan bagi anak khususnya tunanetra, namun untuk penggunaannya juga bisa digunakan oleh siswa tunarungu. Untuk di sini sendiri, jika digunakan siswa tunarungu, maka terdapat gambar dan juga tulisan yang dapat dibaca. Namun jika digunakan untuk siswa dengan ketunaan tunanetra, mereka tetap bisa membaca sendiri menggunakan huruf braille yang sudah tercetak pada gambar. Kali ini saya menggunakan PPI dengan jenis ketunaan tunanetra. PPI kali ini saya buat dengan subjek Erlena, seorang siswa SMA kelas 2 dengan ketunaan tunanetra dengan nama Erlen. Kemudian di sini saya akan membacakan tingkat kemampuan dari siswa, yakni dengan tingkat kemampuan secara akademik. Membaca, dalam hal membaca, anak sudah mampu mengenal huruf braille dengan sangat baik, juga mampu membaca huruf braille dengan sangat baik, meskipun terkadang juga mendapatkan bantuan dari pendampingnya. Kemudian untuk kemampuan akademik menulisnya, siswa sudah sangat mampu untuk menulis huruf braille secara mandiri karena sudah menghafal, sudah tahu betul huruf-huruf braille dan tata cara untuk menulis menggunakan braille. Kemudian yang ketiga ada berhitung. Anak Ananda Erlen di sini sudah mampu melakukan operasi hitung dari yang sangat sederhana hingga yang cukup rumit dengan bantuan pendampingnya. Kemudian di sini ada bahasa. Kemampuannya Erlen ini sangat baik dalam berbahasa. Anak mampu berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya dengan sangat baik. Kemudian di sini ada tingkat kemampuan non-akademik, secara non-akademik, yakni di sini ada perilaku. Perilaku Erlen saat di dalam kelas. Erlen sangat fokus mendengarkan dan menyimak penjelasan baik oleh guru ataupun menggunakan media elektronik. Di sini seperti yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan itu media pembelajarannya secara audio. Jadi ada yang materinya direkam kemudian akan diputarkan kepada siswa melalui menggunakan speaker. Kemudian pada saat di luar kelas, Ananda Erlen mampu bermain bersama temannya, bahkan sudah mampu untuk membantu adik kelasnya saat berada di sekolah, sehingga anak sangat ramah. Kemudian untuk mobilitasnya sendiri, Ananda Erlen sudah sangat baik dan sudah memiliki kepercayaan diri tinggi, sehingga dia tidak takut, tidak ragu dalam melakukan mobilitasnya. Kemudian untuk komunikasi dan interaksi sosialnya, saat melakukan interaksi dengan guru, anak mampu menjawab pertanyaan guru dengan baik. Dalam berinteraksi dengan orang yang baru,
ditemuinya, anak cenderung malu dan menutup diri, namun tetap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh orang asing tersebut. Kemudian tujuan PPI ini dibuat, yakni tujuan jangka pendek untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal tekstur. Karena anak dengan tunanetra hanya mengandalkan tekstur perabaan saat membaca braille, di sini media ini juga mampu membantu untuk memperkuat indera peraba mereka. Kemudian ada mengenalkan konsep tanaman yang dapat tumbuh di ketinggian tertentu. Untuk tujuan jangka panjangnya, meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal jenis-jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian tertentu. Kemudian di sini metode pembelajarannya menggunakan sistem resitasi atau pengulangan. Kemudian yang kedua ada drill atau latihan. Yang ketiga ada demonstrasi dan juga ada tanya jawab. Materi kali ini yakni tumbuhan yang dapat hidup pada ketinggian tertentu. Kemudian menggunakan media pembelajaran ini tadi bernama mountain plan. Kemudian untuk melakukan evaluasinya menggunakan tes lisan juga tes tulis. Untuk kegiatan pada setiap pertemuan. Di pertemuan pertama, pada 10 menit pertama, guru akan melakukan pembukaan seperti memberikan salam, menanyakan kabar, menanyakan hari, dan juga meminta anak untuk berhitung sebagai stimulus awal, serta menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian selama 45 menit pertama selama 45 menit selanjutnya, guru akan memberikan materi mengenai konsep dan mengajak anak untuk mencoba menggunakan media mountain plan, modifikasi, kemudian melakukan pengulangan materi serta melakukan latihan menggunakan media yang ada. Kemudian 5 menit terakhir guru akan melakukan penutupan, yakni dengan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari itu, kemudian memberikan reward, kemudian ditutup dengan berdoa bersama. Untuk materi pada setiap pertemuan pertama mengajarkan dan mengenalkan anak mengenai tekstur dari media. Kemudian pada pertemuan kedua mengajarkan dan mengenalkan anak mengenai materi ketinggian sebuah tempat seperti pada media, yakni gunung. Kemudian pertemuan ketiga mengajarkan dan mengenalkan anak mengenai jenis-jenis tumbuhan. Untuk pertemuan keempat, di sini mengajarkan dan mengenalkan anak mengenai materi jenis tumbuhan yang dapat hidup di ketinggian 0 hingga 600 meter. Pada pertemuan kelima, mengajarkan dan mengenalkan anak mengenai materi jenis tumbuhan yang dapat hidup di ketinggian 1.500 hingga 2.500 meter. Pada pertemuan keenam, melakukan pengulangan mengenai materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari apa anak-anak? Ya betul, hari ini hari Senin. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Kalau begitu, mari kita mulai belajar untuk hari ini ya. Di sini Ibu membawa media pembelajaran. Bentuk apa ini kalau boleh tahu? Di sini boleh dicoba diraba. Ini seperti ada dataran tinggi. Ya, betul. Ini adalah sebuah gunung. Di sini Ibu membuat media gunung ini untuk kalian belajar mengenai tumbuhan apa saja sih yang dapat hidup pada ketinggian tertentu. Di sini gunungnya Ibu buat secara kompleks ya. Di sini di atas juga ada bagian, ini bisa dirasakan ada bagian yang aneh di ujung gunung. Seperti
ada yang meleleh gitu teksturnya. Ini bagian atas sendiri, ini maksud ibu adalah gunung salju, tempat tertingginya. Nanti akan kita bahas. Kemudian di sini ada seperti garis-garis pembatas sepanjang gunung. Ini dimaksudkan sebagai pembatas ketinggian gunung tersebut. Kemudian yang di bawah ini ada tanah datar, dataran biasa yang kita tinggali. Pembelajaran kali ini itu mengenai pengaruh iklim juga terhadap vegetasi, persebaran tumbuhan. Hal ini dilakukan menurut dengan J.W. Junghun mengenai ketinggian tempat, yakni yang pertama di daerah panas, di daerah yang bawah sendiri bisa kita raba ya nak, yang landai. Ini tuh daerah panas, yakni 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Di tempat yang kita tinggali ini dataran biasa ya, tanah dataran ini di ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Di sini bisa ditemui tumbuhan apa? Ada yang tahu? Di tempat kita, di sekitar kita ada tumbuhan apa saja yang biasanya kita buat untuk makan sebagai zat karbohidrat? Ya, ada beras. Tanamannya namanya padi. Di sini coba dirasakan, mana dicari padi, dibaca. Di kartunya sini ada huruf braille-nya, coba dibaca. Ya, ini gambar padi. Ditancapkan, mari kita tancapkan di bawah pada daerah yang landai tadi. Kemudian ada tumbuhan apa? Di sini menurut Junghun ada tumbuhan jagung. Jagung ada kan di sekitar kita? Benar atau bukan? Ya, ada jagung. Mari kita tancapkan kartu jagung ini pada dataran rendah. Pada ketinggian berapa tadi? 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Iya, betul. Kemudian ada tanaman tembakau. Di sini tembakau fungsinya untuk apa? Ya, bahan dari rokok. Sudah dibaca, coba diraba ini kartunya, huruf braille-nya. Sudah benar itu tembakau? Kalau sudah benar, mari kita tancapkan. Mari kita tancapkan pada dataran rendah, tembakau. Kemudian ada kelapa. Tumbuhan kelapa apa benar hidup di dataran rendah? Ya, betul. Kelapa hidup di dataran rendah di ketinggian 0 hingga 600 meter. Mari kita tancapkan. Kemudian ada bahan dasar dari gula. Apa? Iya, tanaman tebu. Tanaman tebu. Coba dicari kartunya, diraba huruf braille-nya, dibaca pelan-pelan. Kalau sudah menemukan kartunya, mari kita tancapkan di dataran rendah. Tebu. Kemudian kalian suka makan coklat? Kalau iya, tanaman coklat itu pohonnya ditanam akan tumbuh subur di ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Jadi tanaman coklat juga ikut di dataran rendah. Sudah ditancapkan semua? Sudah ditancapkan semua, mari kita beralih ke daerah sedang. Di daerah sedang ini memiliki ketinggian antara 600 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Coba diraba, ini ada tingkatan setelah dataran rendah kita naik sedikit. Ya, ada di sini. Ada di sebelah sini. Nah, ini tingkatan kedua setelah dataran
rendah. Ini tingkatan kedua, yakni ketinggian berapa tadi? 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Di sini sudah cukup tinggi ya, 600 meter sampai 1500 meter di atas permukaan laut itu sudah cukup tinggi. Di sini iklimnya itu iklim sedang. Yang di dataran rendah tadi iklim panas. Kemudian yang di dataran kedua ini, di batasan kedua ini memiliki iklim sedang. Nah, untuk tanaman yang cocok hidup di dataran ketinggian tersebut, yakni ada kopi. Siapa yang suka minum kopi? Kemudian nggak bisa tidur ya. Ini coba dicari kartunya, diraba, mana kopi? Ini kartu kopi. Kalau sudah temu, ditancapkan pada jenjang kedua. Dan juga menurut Junghun ada tanaman karet. Ada yang tahu tanaman karet? Tanaman karet itu bahan dasar pembuatan ban kendaraan itu dari karet juga. Karet di sini cukup lama untuk pengumpulannya ya, karena dari mengumpulkan setiap tetes getah pohon karet. Pohon karet ini akan tumbuh baik di iklim sedang, di daerah sedang, di ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Kemudian selanjutnya di section yang ini, lebih atasnya lagi, diraba. Ada section di sini tadi setelah dataran rendah di sebelah sini, ini ada sedikit di iklim sedang. Kemudian yang atasnya ini kita naik lagi, ini namanya daerah sejuk menurut Junghun. Di daerah sejuk ini dengan ketinggian 1500 hingga 2500 meter di atas permukaan laut, sejuk, sudah sejuk. Kalau kita jalan-jalan sedikit naik ke arah gunung, setelah tekanan udara di telinga kita berubah, di situ akan terasa dingin, bukan? Ya, di situ akan terasa dingin, yakni dengan suhu 17 hingga 11 derajat Celcius. Hawanya sejuk. Di sini menurut Junghun akan sangat baik, akan bertumbuh dengan sangat baik, yakni tanaman sayuran. Semua sayur-sayur akan sangat dapat tumbuh dengan baik pada daerah sejuk ini. Seperti kalau kita sedang pergi ke Malang, maka kebanyakan yang kita beli adalah sayur, karena di Malang memiliki hawa atau iklim yang sejuk. Kemudian ada kina pada kartu, coba diraba braillenya. Kemudian kalau sudah ketemu kita tancapkan. Setelah itu menurut Junghun juga banyak pohon pinus yang tumbuh dengan hebatnya pada ketinggian ini. Tahu pohon pinus kan? Iya, tumbuhannya sangat tinggi pohonnya itu ya, dengan daun berduri, bukan daun berduri, berbentuk jarum lebih tepatnya. Kemudian setelah kita sampai di daerah sejuk, di tingkatan ini tadi di daerah sejuk, kita naik lagi di tingkatan selanjutnya. Pada tingkatan ini, kita pindah dulu. Pada ketinggian ini sudah ada cukup dingin, karena di sini teridentifikasi apa nak? Coba diraba tadi yang ibu bilang tadi mengenai salju. Ini bentuknya ya yang seperti lelehan. Ini di daerah ini menurut Junghun hanya dapat tumbuh tanaman lumut. Yang dapat hidup di sini hanyalah lumut. Selain itu mereka akan mati, tidak dapat tumbuh dengan baik. Setelah itu mari kita
Pindah ke section berikutnya, section tertinggi. Nah, ini di daerah yang terdapat ini, Ibu buatkan sedikit lubang yang memperlihatkan seperti kawahnya gunung ya, sedikit berlubang di sini di atas daerah yang bersalju berat tadi. Paling atas artinya hanya terdapat salju, yakni di daerah salju. Oh ya, daerah dingin yang ditumbuhi lumut tadi memiliki ketinggian 2.500 hingga 3.500 meter di atas permukaan laut, yang hanya bisa bertumbuh seperti rumput-rumputan kerdil dan juga lumut. Kemudian kembali lagi, untuk yang daerah salju tadi memiliki ketinggian lebih dari 3.500 meter di atas permukaan laut. Daerah yang tidak dapat ditumbuhi tanaman karena permukaannya diselimuti oleh salju. Berikut sekian untuk pembelajaran kali ini. Kesimpulannya tadi ada beberapa tingkatan ya untuk ketinggian. Untuk itu besok kita ulangi kembali, dan untuk pertemuan terakhir kita adakan evaluasi. Terima kasih untuk belajar kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mari kita berdoa, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.